Baik, sahabat cendekia muda, alhamdulillah Ustaz Abdurrahman Wahid sudah hadir. Kita awali kegiatan atau kajian pagi hari ini dengan bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menikmati sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat hidup kembali setelah kita pada malam hari kita tertidur gitu ya. Dan tentunya ini sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri insyaallah. Baik, pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustaz Abdurrahman Wahid tentang hadis ke-14 ya Ustaz ya. Kita akan bahas Ya, nah hadis ke-14 ini insya Allah ya ini cukup menjadi menarik buat kita yang dimana judulnya itu tidak halal adalah seorang muslim kecuali karena 3 alasan. Nah, apakah itu? Insya Allah kita akan bahas bersama Ustaz Abdurrahman Wahid. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Sahabat cendekia muda Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian hadis arba'in. Ya, alhamdulillah sekali lagi sahabat cendekia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan di dalam usia kita, dan alhamdulillah hari sebagaimana doa Rasulullah SAW, barik li ummati fi bukuriha. Baik sahabat cendekia Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang satu hadis ya, yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di hadis ke-14 ya, yaitu terpeliharanya jiwa seorang muslim ya, atau tadi disampaikan bahwa darah seorang muslim itu jadi halal karena 3 hal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsu ar-rabi'ah, hadis ke-14. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai. Tentang biografi sekilas Abdullah bin Mas'ud sudah kita bahas di hadis ke-4 ya, tentang proses penciptaan manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Maksudnya adalah haram darah seorang muslim untuk ditumpahkan, atau dalam bahasa sederhananya dilarang kita membunuh seorang muslim. Ya. Kenapa? Karena di dalam hadis lain Rasul juga menyampaikan, ya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Rasul sampaikan tentang ini di Hajjul Wada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian, ya, semuanya adalah haram atas kalian untuk diganggu. Hadis riwayat Imam Muslim berbicara tentang itu. Sehingga para ulama memaknai la yahillu damu mri'in, tidak halal darah seseorang. Sebagai maksudnya adalah sebagai keharaman membunuh seorang muslim. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa haramnya kita membunuh seorang muslim. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, la yahillu damu mri'in muslimin ay la yahillu qatlahu. Ya. Itu tidak halal ya, membunuh seorang muslim. Wa fassaruha bidzalika li'anna hadha huwal ma'ruf fil lughatil arabiyyah. Sehingga kenapa ditafsirkan tidak boleh membunuh? Ya, la yahillu itu
tidak halal, maknanya tidak boleh membunuh, karena hal demikian sudah dikenal di dalam bahasa Arab. Hingga kata Syekh Ismail Al-Ansari, beliau mengatakan, la yahillu damu mri'in, tidak halal darah seseorang. Maksudnya adalah la tajuzu iraqatu damihi, maka tidak boleh menumpahkan darahnya. Maksudnya adalah membunuhnya, walaupun darahnya itu tidak tumpah. Jadi maksudnya adalah walaupun darahnya tidak tumpah, tapi kalau membunuh maka itu tidak dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian la yahillu damu mri'in muslim. Di sini kan ada kata-kata muslim. Apakah yang dimaksud dengan muslim dalam hadis ini? Muslim dalam hadis ini adalah siapa saja yang mengucapkan dua kalimat syahadat secara sadar dan ridha. Maka mereka terjaga kaitan dengan darahnya tersebut. Mereka terjaga kaitan dengan kehormatannya. Mereka terjaga kaitan dengan hartanya dan tidak boleh diganggu kaitan dengan bab ini. Nah, kaum muslimin rahimanallah, kalau kita lihat dari hadis ini, maka ya, sesungguhnya syariat Islam ini adalah syariat yang sangat menjaga kaitan dengan hak-hak pribadi. Sehingga ya, di dalam sebuah buku ya, yang ditulis ya, oleh salah seorang ulama ya, di dalam sebuah buku ya, yang ditulis oleh salah seorang ulama kaitan dengan madza khasiral Islam bin khitatil muslimin ya. Al-Imam An-Nadawi beliau mengatakan, apa kerugian dunia dengan mundurnya umat Islam? Kenapa? Ya, karena memang kalau kita lihat Islam sangat memperhatikan kaitan dengan hak-hak. Baik itu kaitan dengan hak individu, ya, hak kelompok, dan lain sebagainya. Sehingga dalam Islam sangat dijaga kaitan dengan agama. Ya, jadi kaitan dengan bab agama sangat menjaga kaitan dengan bab ini. Sehingga dalam Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan kaitan dengan agama. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-40, walau ladaqullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara punya Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat ke-41, alladzina immakkannahum fil ardh. Sesungguhnya Allah benar-benar, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina immakkannahum fil ardh. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Apa yang mereka lakukan? Aqamus shalah. Mereka mendirikan salat. Wa atuz zakah. Mereka menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka selalu menyuruh yang baik dan mencegah yang munkar. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Allah juga menjaga akal manusia. Kalau kita berbicara tentang ajaran Islam, bagaimana Islam pun menjaga kaitan dengan akal manusia. Sehingga apa? Sehingga dalam Islam kaitan dengan keilmuan sangat diperhatikan. Dan kalau kita lihat bagaimana realitasnya, kalau berbicara tentang Islam, maka ilmu dalam Islam itu adalah ilmu dan realitasnya. Makanya ketika Islam mengharamkan khamr, maka ya ketika khamr itu adalah membahayakan, maka Islam mengharamkan kaitan dengan khamr. Ini adalah kalau kita lihat ya, dalam Islam antara ilmu dan realitas itu betul-betul dijaga. Kemudian juga kaitan yang ketiga, ya, bagaimana Islam juga sangat menjaga kaitan dengan jiwa. Nah, ini yang dibahas. Ya. Hak hidup manusia apapun agamanya, maka di dalam syariat Islam adalah hak yang amat suci. Maka pembunuhan dan pentumpahan darah, jadi kalau ada pembunuhan, terus sampai tadi menumpahkan darah, adalah sesuatu yang dikutuk di dalam ajaran Islam. Sehingga tidak mudah membunuh manusia yang dimuliakan Allah, karena setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menjadi makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Ini kaitan dengan pembahasan kali ini, yaitu Islam sangat menjaga kaitan dengan bab kaitan dengan jiwa. Kemudian nanti kita bahas juga kaitan dengan harta. Harta adalah sebagian orang mengatakan itu pasangan nyawa. Bahkan manusia disebutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia sangat bakhil karena cinta kepada harta.
wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ini kalau kita berbicara tentang harta. Nah, dalam Islam ada hak-hak kaitan dengan harta ini. Sehingga bagaimana kaitan dengan harta harus dijaga dan seterusnya. Nanti kita bahas di hadis ini. Kemudian kaitan dengan keturunan. Sehingga kaitan dengan tadi pembunuh, kaitan dengan jiwa, maka dilarang membunuh. Kaitan dengan harta, dilarang mencuri. Kaitan kemudian yang berikutnya tentang keturunan, maka dilarang yang namanya perbuatan zina dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kita akan membahas sekali lagi kaitan dengan hadis ini. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul menyampaikan dalam hadis ini bahwa la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Ya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 hal. Ya. Apa saja 3 hal tadi disampaikan oleh Ustaz Ilham, ya. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah at-thayyibuz zani. Yang pertama adalah seorang wanita, seorang pezina yang sudah menikah. Tapi Bapak Allah Subhanahu wa taala tadi kembali kepada hadis Nabi, la yahillu dami imru'in muslimin illa bi ihda thalathin. Kecuali karena satu di antara 3 hal. Maksudnya adalah salah satu terjadi atau 2 atau semuanya terjadi, maka seorang itu darah halalnya untuk ditumpahkan. Sehingga kata Syekh Ismail Al-Ansari, beliau mengatakan kaitan dengan bab ini, kata beliau, maka ya, yang dimaksud dengan illah bi ihda thalathin, perbuatan yang dengannya wajib imam untuk membunuh atau memeranginya, karena di dalamnya terdapat maslahat yang luas, yaitu penjagaan terhadap jiwa, ya, kemudian juga nasab, keturunan, dan penjagaan kaitan dengan agama. Ini kata beliau kaitan dengan itu. Sehingga kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, beliau mengatakan mubahud dam bin nas. Ketiga hal ini merupakan alasan dibolehkannya ditumpahkannya darah berdasarkan ya, nas-nas tersebut. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini sering ada semacam syubhat, ya. Sering ada semacam tuduhan bahwa dengan hadis ini atau hadis-hadis yang lain bahwa Islam ini adalah satu, ya. Kaitan dengan tadi dalil ini atau hadis ini adalah kisos dan lain sebagainya, itu ada yang disebut mengatakan ini adalah tuduhan yang usang dan tradisional. Ya. Sebagian orang mengatakan tindak pidana Islam adalah sistem yang sudah usang dan yang berlaku pada masa tradisional terdahulu. Dan untuk saat ini tidak laku lah seperti itu. Maka bagaimana menjawabnya? Tentu ya, syubhat ini, analogi dan pendapat ini adalah salah dan keliru. Pendapat ini memang tepat jika dialamatkan kepada undang-undang atau hukum yang dibuat oleh manusia. Yang mana tentu kalau hukum yang diciptakan oleh manusia, wajar kalau usang dan lain sebagainya. Tidak benar kalau kita sematkan hukum ini kepada hukum syariat, hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan analogi ini juga tidak benar sesuai dengan akal sehat. Tidak mungkin dilakukan analogi dari apa yang dibuat oleh manusia dengan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Apakah manusia patut membangkang kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ini tuduhan pertama. Jadi tuduhan ini adalah sudah usang dan sebagainya. Yang kedua adalah tuduhan kejam dan terbelakang. Disebutkan bahwa hukuman ini tadi dengan kisos dan lain sebagainya, itu adalah hukuman yang sangat kejam. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Nah, mereka melihat memang mungkin kaitan melihat kesakitan yang yang melakukan pidananya tersebut. Jika ada orang membunuh, kemudian kan dalam Islam dibunuh lagi. Ketika terbukti dia membunuh, nanti dibahas di hadis. Maka mengatakan kasihan kasihan dia sampai dibunuh dari sebagainya. Padahal satu, bagaimana yang melakukan pembunuhan tersebut, betapa kejinya mereka. Kemudian yang kedua adalah bahaya pidana pembunuhan yang diusulkan Islam dengan sanksi tersebut adalah sanksi atas pelanggaran pembunuhan jiwa dan pidana hudud. Bagaimana mungkin memberikan toleransi bagi orang yang membunuh, pelaku kriminal dan lain sebagainya. Ini kaitan dengan ini. Kemudian kalau seandainya memang benar dalam melaksanakan hukum hudud tersebut ada tanda petik kekerasan, ya, atau ada sadis dan kejam, sesuatu yang harus dipahami bahwa setiap sanksi harus ada unsur yang keras. Karena jika sanksi tidak ada unsur kerasnya, maka sanksi tersebut tidak akan berpengaruh kepada masyarakat. Bukankah mungkin ini kalau dalam kita berbicara dari sisi medis,
Bukankah kalau ada penyakit kanker harus diamputasi? Apakah itu kekerasan? Ya tentu ini kan untuk kemaslahatan juga. Dan ternyata ketika syariat ini ditegakkan, ya tentu kami juga akan mikir untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Nah, kemudian ada ungkapan nanti kaitan dengan orang yang diraja, penghinaan buat manusia dan sebagainya. Tentu jawabannya adalah apakah dapat dibuktikan bahwa membunuh dengan listrik atau pistol dan sebagainya itu tidak lebih sakit. Sesungguhnya hanya bertujuan membunuh, tapi yang dimaksud adalah sehingga orang tidak berani melakukan perzinahan, sehingga dia mikir-mikir kaitan dengan syariat. Salam la yahillu damu muslimin illa bi, kecuali karena 3. Apa saja? Yang pertama adalah at-tayyibu, seorang atau laki-laki yang pernah menikah, baik itu statusnya suami istri atau dinda atau janda yang melakukan tindak pidana perzinahan. Makanya kata para ulama, at-tayyibu maknanya adalah al-muhsan, yaitu maksud dalamnya laki-laki dan perempuan. Adalah yang dimaksud dengan at-tayyibu. Dan para ulama sepakat bahwa bagi orang yang pernah menikah, tentunya baik itu dia masih status suami istri atau dia bercerai, dia seorang duda atau seorang janda, jika melakukan tindak pidana yaitu melakukan hubungan suami istri yang tidak sah, artinya perbuatan zina, maka hukumnya adalah dirajam. Dirajam itu adalah maknanya di sini. Dirajam itu yaitu dengan lempar dengan batu meninggal. Nah, kalau kita berbicara tidak langsung bahwa berarti zina akan dilakukan seperti itu. Syariat Islam, ya apa sih yang maksud dengan perzinahan? Dalam mazhab Hanafi mengatakan yang dimaksud dengan perzinahan itu adalah wat'ur rajul al-mar'ah fil qubuli bi ghairi milkin wala syubhat. Hubungan seksual yang dilakukan oleh suami istri, oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan pun ada kemaluannya yang bukan mitanya atau bukan akad yang syubhat. Ini kata mazhab Hanafi. Kemudian dalam mazhab Malik yang buat umkallafin marja adamiyyin lamil kalau hubungan seksual yang dilakukan yang muslim punten pada kemaluan manusia yang bukan budak miliknya dan dilakukan dengan ini dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan ilaju hasyafah, masuknya ujung kemaluan laki-laki au qadriha, atau di farjin ataupun sebagian dalam kemaluan perempuan muharramin, wanita yang haram li ainihi, mustahan tab'an bila syubhah, dan syahwat yang alami tanpa syubhat. Ini dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yang ini adalah perzinahan itu adalah syafah atau penis laki-laki yang dan berakal ke satu dari 2 lubang wanita yang duanya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Dan para ulama sepakat tentang haramnya perzinahan ini. Saya ulangi. Para ulama sepakat tentang keharaman zina ini. Dan ketika ada orang yang melakukan zina ini, disyariatkan untuk ditegakkan had zina, yaitu hukuman bagi orang yang melaksanakan zina tersebut. Ayat kedua, az-zaniyatu minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuk masing-masing mereka 100 kali cambuk. Ini adalah wala ta'khudkum bihi ma ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah. In kuntum billahi wal yaumil akhir. Di ujungnya disebutkan jika kalian benar
beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Kan hukuman tersebut, maka hendaklah pelaksanaan hukuman dari kaum-kaum mukmin. Ini adalah ayat yang berbicara tentang had ataupun hukuman bagi orang yang berzina. Nah, para ulama membagi zina itu ada dua. Satu adalah muhsan, bagi orang yang pernah menikah, atau dia statusnya duda atau janda, atau ghairu muhsan, pernah. Tetapi dalam syariat Islam, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau dia pelaku zina. Pertama adalah pelakunya itu jika sudah balik. Pelakunya itu adalah jika sudah balik. Sehingga kalau pelakunya belum balik, maka tidak ditegakkan hukum ini. Yang kedua adalah berakal. Sehingga kalau orang yang gila, ya tentu tidak dilakukan hukuman, ya orang gila namanya juga. Kemudian yang ketiga adalah seorang muslim. Hanya pelaku zina yang beragama Islam saja yang dijatuhi hukuman ini. Karena keislaman pelaku zina disyaratkan dalam masalah hukuman ini. Makanya tadi la yahillu damu mri'in muslim. Bagaimana kalau ada non-muslim? Ya, ada laki-laki non-muslim berzina dengan wanita muslimah. Maka yang laki-laki tidak akan hadnya, tapi wanita muslimah diterapkan hadnya. Sedangkan bagi laki-laki yang non-muslim tadi, ya, atau non-muslim berzina dengan yang muslim, maka yang muslimnya ditegakkan hukumannya. Bagi yang non-muslim, maka tetap dihukum, yaitu dengan takzir dalam syariat. Takzir itu adalah hukuman yang ketentuan hukumnya nanti diterapkan oleh seorang hakim. Maka keduanya tidak dihukum, tetapi dihukum dengan takzir. Jadi yang ketiga adalah dia seorang muslim. Yang keempat, tidak terpaksa. Perbuatan zina yang wajib dijatuhi hukuman adalah hanya bila zina itu ada paksaan. Seorang yang dipaksa berzina dengan ancaman seperti diperkosa atau mengalami kejatuhi hukuman ini. Kemudian yang kelima adalah melakukan hubungan seksualnya itu dengan manusia. Maka kalau dengan binatang, ya tidak ditegakkan. Kalau dengan binatang, ya tentu tidak dilakukan seperti itu. Ya. Sedangkan bila zina manusia dengan hewan, maka pelakunya dihukum dengan takzir, bukan dengan hudud. Nah, tadi takzir kembali kepada ketetapan hakim. Nah, bagaimana dengan hewan yang melakukan hubungan, arti hewannya tersebut, matanya tersebut, dalam para ulama mengatakan tubuh itu tetap halal dan halal dimakan. Jadi dengan keenam adalah Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan hubungan seksual. Secara fisik tidak mampu melakukan hubungan seksual, misal anak kecil, laki-laki maupun perempuan, padahalnya tidak bisa melakukan zina. Bila laki-laki bersetubuh dengan wanita di bawah, jika seorang wanita dewasa bersetubuh dengan anak kecil yang belum balik, bukan kesalahan yang tidak disengaja, atau bukan. Nah, ini kan. Kemudian yang kedelapan, dia tahu ancaman hukuman itu, Islam tidak akan. Kemudian adalah pasangannya, kemudian pasangannya itu masih hidup. Ya, maksudnya dua masih hidup. Jika laki-laki melakukan persetubuhan dengan mayat, maka perbuatan zina ini tidak dijatuhi hukuman had. Sebab syarat hukuman itu adalah bahwa ini adalah seorang wanita yang masih bernyawa. Sedangkan itu tidak ditegakkan hukuman ini. Maka ada hukumannya, ada. Tapi sampai di rajam tersebut. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab zina ini. Tadi sudah disampaikan, zina itu ada dua. Satu zina muhsan, yang kedua ghair muhsan. Kalau zina ghair muhsan adalah orang yang berzina namun belum pernah sekalipun melakukan hubungan suami istri lewat pernikahan yang sah. Artinya belum pernah menikah. Dia seorang gadis atau dia seorang penjara. Maka ya, bagi orang yang melakukan hubungan ini karena dia belum pernah menikah,
ada dua hukumannya. Satu adalah dia dia dicambuk 100 kali cambuk. Ya. Kemudian yang kedua adalah maka ongkat. Ya, itu di satu. Sedangkan bagi yang muhsan, nah ini yang dibahas dalam hadis ini adalah seorang yang melakukan zina tapi dia adalah muhsan. Ya, muhsan itu adalah seorang yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri, artinya sudah pernah menikah. Ya. Baik dia statusnya masih status suami istri, atau seandainya mereka sudah bercerai, dia seorang duda atau janda, maka ini dia harus ditegakkan hukumannya kaitannya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah hukum. Segenap umat Islam wajib mentaati dan wajib dijalankan oleh pemimpin kaum muslim. Melakukan ini adalah bukan pribadi-pribadi. Melakukan ini adalah ya bukan konteks penegakan hukuman hudud seperti ini adalah bukan pribadi-pribadi, tapi siapa? Itu harus dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Yang kedua adalah kata Rasulullah dalam hadis ini adalah wan nafsu bin nafsi. Ya. Dan jiwa dengan ini dalam hadis ini disebutkan dan jiwa dengan jiwa. Kata Rasulullah yang berikutnya adalah kaitan dengan pembunuhan yang jiwa. Ya. Yaitu seorang membunuh orang lain dihukum. Setelah mendapatkan vonis dari mahkamah syariah yang membuktikan. Jadi tidak boleh begitu membunuh langsung dibunuh lagi. Maka nanti ditegakkan di dalam mahkamah dengan berhukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian al-qisas. Berkenaan dengan orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri. Orang merdeka dengan orang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, al unsa bil unsa. Wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mendapatkan satu pemaafan min akhihi dari saudaranya syai'un terhadap sesuatu, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka hendak yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendak yang diberi maaf membayar dia kepada orang yang memberi maaf tersebut. Jadi kalau dimaafkan maka orang yang melakukan pembunuhan tersebut harus membayar dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum. Adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu. Ya, sebuah faman ya'tada ba'da dzalika falahu adabun. Dan barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah kaitan dengan wan nafsu bin nafsi. Syekh Utsaimin maksudnya adalah dalam ayat ada seseorang membunuh orang lain dengan saja kutila bihi bisal ma'rufah, maka ditegakkan hukuman qisas, dibunuh dengan syarat-syarat yang telah diketahui oleh kaum muslimin, oleh masyarakat ketika itu. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan itu ada 3 jenis. Ya, para ulama membahas yang dimaksud dengan pembunuhan ini ada 3 jenis. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pembunuhan, maka pembunuhan itu ada 3 jenis sebenarnya. Tapi kita lanjutkan kembali ya. Pembunuhan, ya. Maka pembunuhan itu ada 3 jenis. Jadi kalau kita berbicara tentang pembunuhan, maka pembunuhan itu ada 3 jenis. Apa saja pembunuhan? Yang pertama adalah pembunuhan itu ada yang disebut dengan qatlu am. Ya. Maka kita berbicara
tentang pembunuhan itu adalah qatlul amdi. Itu dengan jadi memang orang sengaja untuk membunuh. Ini disebut dengan qatlul amdi, adalah pembunuhan dengan sengaja. Nah, pembunuhan sengaja inilah mungkin yang dibahas dalam wan nafsu bin nafsi. Sehingga orang yang membunuh dibunuh lagi setelah mendapatkan keputusan dari mahkamah syar'i. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan qatlu syibhul amdi. Artinya tidak sengaja. Tadi memang niat untuk membunuh. Kalau yang kedua ini adalah dia tidak ada niatan untuk membunuh. Dia memiliki niat menyakiti seseorang. Tetapi ternyata ketika niatan itu ya. Perbedaan qatlul amdi dengan qatlul yang bukan sengaja itu satu faktor niat. Ya. Dalam pelaku memang maksud untuk membunuh. Sedangkan yang syirk pembunuhan itu memang tidak diniatkan. Hanya adalah qatlul amdi dengan qatlul syirk. Ya, kalau orang membunuh dengan salah satunya dia menggunakan pedang, pisau dan lain sebagainya. Ini adalah kaitan orang yang qatlul syibhul amdi, dia tidak niat untuk membunuh dan alat yang digunakan biasanya tidak untuk membunuh, maka jumhur ulama mengatakan orang-orang ini tidak di kisos, ya, tidak di kisos. Ya. Nah, makanya disebutkan ada dua orang wanita dari suku Hudayl saling bunuh. Seorang di antara mereka melempar dengan batu dan membunuh ada dalam perutnya meninggal. Maka orang datang kepada Rasul meminta fatwa. Kemudian beliau memutuskan bahwa bagi mereka yang membunuh terkena sangat diat anaknya, sedangkan seorang laki-laki atau perempuan dan memutus mereka membayar diat anaknya hamba laki-laki atau perempuan dan memutuskan untuk membayar diat wanita bagi keluarga si pembunuhnya. Nah, ini adalah berarti tidak dikisos, tapi dia harus membayar. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada yang disebut dengan qatlul khata'. Salah. Maksudnya adalah tindak pelaku pembunuhan yang tidak ada maksud membunuh dan tidak ada maksud untuk menyakiti. Tetapi terjadi korban karena kesalahan. Contoh kena orang. Ini kan niatnya memang membak buruh, tapi yang kena adalah orang. Sehingga wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula khata'a. Tidak boleh seorang mukmin kecuali karena salah. Man qatala mu'minan khata'a, dan barang siapa ya seorang mukmin membunuh karena kesalahan tersebut, tahrirur raqabatin mu'minah. Maka dia orang budak mukmin, kemudian wadiyatun musallamatun ila ahli, dan dia membayar diat yang diberikan ke keluarganya. Ini adalah kalau kita berbicara pembunuhan yang disebutkan di dalam ayat ini. Ingat tadi sekali lagi adalah ada qatlul amdi, yaitu adalah pembunuhan yang sengaja ini adalah nanti dibunuh kembali. Kecuali kalau memaafkan. Ini adalah kalau kita kita kembali bahwa pembunuhan itu tadi ada tiga tersebut. Ada al-amd sengaja, qatlul amdi tidak qatlul amdi ini ada semi sengaja, setengah sengaja, yang ketiga. Nah, tetapi si pembunuh saja ini juga harus melaksanakan kafarat. Tadi disebutkan ada kafarat harus dipenuhi. Apa? Memberikan diat ganti rugi kepada keluarga si mayit. Kecuali jika keluarganya membebaskan dan menganggap sedekah untuk si pembunuh itu nggak masalah. Ya. Nah, jika yang di muslim, maka jika yang dibunuh adalah kafir, maka dia tersebut kepada keluarganya dan juga membebaskan seseorang budak yang mukmin. Karena kalau yang dibunuhnya adalah dimni. Sekali kafir dimni itu adalah tetapi dia berada dalam perjanjian dengan umat Islam. Makanya di sini apa? Bagaimana kalau kafir harbi? Ya, kalau kafir harbi itu adalah berarti
dibolehkan kita memeranginya. Karena memang dia juga menyerang kita, memerangi kita semuanya. Sehingga di sini kita memahami tidak boleh dibunuh. Jika dibunuh secara tidak sengaja, maka pelakunya wajib melakukan kafarat seperti dalam hadis di atas berbicara tentang ini. Kemudian berikutnya adalah kata Rasul wattariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan orang yang memisahkan diri dari jamaah. Itu dalam bahasa sederhana adalah orang-orang yang murtad. Maka orang-orang yang murtad ini maka diingatkan untuk bertaubat, dan jika akan disebutkan di dalam hadis ini. Baik, Bapak Allah Subhanahu wa taala, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertama, hadis ini mengajak seorang yang sudah menjadi muslim, yakni mereka menjadi terhormat karena keislamannya. Jadi ijma ulama haram hukumnya seorang muslim dibunuh tanpa hak. Tidak boleh membunuh seorang muslim tanpa hak dan darahnya tersebut. Makanya di mu'minam muta'am, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, majazauhu jahannam. Balasannya adalah neraka jahanam itu. Khalidan fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, orang tersebut melaknat. Wa addalahu adaban azima, dan sungguh Allah menyiapkan baginya siksa yang sangat besar. Bicara tentang ini. Jadi menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak, tanpa dibenarkan menurut satu dosa yang sangat besar. Maka dalam hadis Rasul mengatakan fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim adalah fasiknya adalah kufur. Artinya ini bisa mengantarkan seseorang kepada kekafiran mungkin. Tapi ini adalah Islam sangat menjaga kaitan dengan nyawa. Kemudian ada 3 sebab menurut seorang muslim boleh dibunuh. Maka jika sebab ini terjadi walaupun hanya salah satu, hal tersebut mesti dilakukan setelah mendapatkan vonis dari mahkamah, dan yang mengeksekusi adalah negara. Seorang individu sangat tidak dibenarkan sendiri di dalam syariat. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau ketika menjelaskan jika terjadi sesuatu dari 3 hal ini, seorang zina dan dia adalah orang yang pernah menikah, baik itu sebagai seorang duda atau seorang janda, atau dia memang masih status suami istri. Kemudian orang yang membunuh, kemudian orang yang murtad, maka bukanlah seseorang dari rakyat yang membunuhnya. Sesungguhnya itu adalah tugas daripada imam. Itu ketiga hal yang disebutkan adalah seorang yang sudah menikah atau janda atau duda yang zina. Orang yang membunuh manusia lain secara tidak hak, dan orang meninggalkan agama, yaitu adalah dia yang melakukan perbuatan ini yang disebutkan